Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua terkait dengan pengumuman penting untuk pencairan bantuan BPNT tunai sebesar Rp600.000 untuk besok, tepatnya hari Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya jawab dan ini merupakan menjadi pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh para keluarga penerima manfaat bantuan BPNT tentunya. Ketika bantuan BPNT ini dicairkan dalam bentuk tunai sebesar Rp600.000, apakah boleh dibelanjakan? Yang pertama, minyak goreng, kemudian gula pasir, kemudian ada dibelikan vitamin, ada juga dibelikan susu. Apakah boleh? Karena sebelumnya ketika penyaluran bantuan BPNT dalam bentuk barang, ini untuk komoditi-komoditi tersebut itu tidak diperbolehkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, ketika pencairan tunai ini apakah boleh? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasi pada video kali ini, terlebih dahulu saya akan mengucapkan selamat kepada keluarga penerima manfaat ya sahabat YouTube, yang pada hari ini tepatnya di tanggal 22 Februari tahun 2022 sudah cair bantuan PKH-nya. Atau bagi keluarga penerima manfaat bantuan BPNT yang sudah mencairkan bantuan BPNT tunai Rp600.000 pada hari ini, saya ucapkan selamat. Semoga bantuannya bermanfaat dan bisa membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga di masa pandemi virus COVID-19 di tahun 2022 ini ya sahabat YouTube. Dan tentunya pada video kali ini saya akan kembali mengupdate beberapa pertanyaan-pertanyaan penting yang sering ditanyakan oleh keluarga penerima manfaat bantuan BPNT ketika pencairan bantuan BPNT ini dicairkan dalam bentuk tunai sebesar Rp600.000 ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, mungkin sebelum saya melanjutkan informasinya, silakan komentar di kolom komentar siapa nih yang sudah mendapatkan undangan dari pihak pos untuk mengambil bantuan BPNT-nya di hari besok, tepatnya hari Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022. Kalau sudah mendapatkan undangan, silakan ditulis di kolom komentar ya sahabat YouTube. Kira-kira daerah mana saja ya. Nah sahabat YouTube, tentunya ini merupakan kabar gembira dan harapan para keluarga penerima manfaat yang mungkin merasa kurang puas dengan bantuan BPNT yang selama ini diterima dalam bentuk sembako ya sahabat YouTube, karena mungkin bahan sembakonya kurang memuaskan. Oleh sebab itu, dengan dicairkannya bantuan BPNT dalam bentuk tunai ini, banyak sekali dari keluarga penerima manfaat yang mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah ya, khususnya Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun tidak sedikit pula dari keluarga penerima manfaat ataupun pihak-pihak lain yang merasa penyaluran bantuan BPNT dalam bentuk sembako itu lebih bermanfaat. Namun apapun itu bentuknya, kita ini sebagai pelaksana untuk pendamping tentunya, dan untuk KPM ini adalah sebagai penerima. Dan tentunya sebagai penerima ya monggo ini disyukuri tentunya, karena bantuan BPNT ini sudah disalurkan dan akan terus disalurkan hingga batas waktu yang telah ditetapkan oleh pihak pos, yaitu tanggal 5 Maret tahun 2022 ya sahabat YouTube. Insya Allah setiap harinya di berbagai daerah di seluruh Indonesia akan ada proses penyaluran bantuan BPNT, entah itu diantar langsung oleh pihak posnya atau dibayarkan melalui titik komunitas. Ini biasanya di kantor kelurahan atau kantor desa ya, atau di warung himbara yang memang biasanya ini disalurkan bantuan BPNT ya sahabat YouTube.
Jadi bagi yang sudah mendapatkan bantuannya segera dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tentunya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah pengumuman penting tentunya terkait dengan sebenarnya bantuan BPNT yang dicairkan dalam bentuk tunai itu apakah harus dibelanjakan sesuai komoditi yang disalurkan di tahun 2021 yang lalu, atau boleh dibelanjakan sesuai kebutuhan si KPM. Misalkan butuh minyak goreng ya dibelikan minyak goreng, misalkan butuh gula pasir ya dibelikan gula pasir. Apakah boleh seperti itu? Nah, sahabat itu di sini akan saya tampilkan penampakan SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak ya sahabat itu, terkait dengan proses pengambilan bantuan BPNT secara tunai melalui pihak kantor pos. Oke sahabat YouTube, ini dia penampakan SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, surat ini saya dapatkan dari salah satu postingan yang ada di salah satu grup yang saya ikuti ya sahabat YouTube. Kemudian saya tanyakan surat ini terkait kevalitannya ya di pencairan bantuan BPNT tunai 2022 ini kepada pendamping BSP. Nah, kata pendamping BSP ketika ditanyakan balik ke pihak pos selaku penyalur bantuan BPNT tunai di tahun 2022 ini, katanya pihak pos ini tidak menggunakan SPTJM. Namun tidak perlu diperdebatkan terkait dengan SPTJM ini. Di video kali ini SPTJM ini saya gunakan sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan dari keluarga penerima manfaat bantuan BPNT yang bertanya, apakah bantuan BPNT yang dicairkan dalam bentuk tunai ini boleh digunakan untuk membeli minyak goreng, digunakan untuk membeli susu, digunakan untuk membeli gula pasir, dan mungkin digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lainnya selain kebutuhan pokok yang telah disetujui atau yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Nah, silakan disimak ya sahabat YouTube. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini berisi yang pertama terkait dengan identitas tentunya. Di sini bertuliskan yang bertanda tangan di bawah ini nama, nik, nomor kartu keluarga, alamat sesuai KTP. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang pertama, saya akan menggunakan uang bantuan program sembako untuk dibelanjakan sesuai dengan bahan pangan yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial, yaitu yang pertama karbohidrat, yang kedua protein hewani, protein nabati, dan atau vitamin dan mineral. Nah, kalau melihat poin yang pertama ini tentu merujuk penyaluran di tahun 2021, memang bantuan BPNT itu tidak boleh digunakan untuk membeli minyak goreng, gula pasir, kemudian susu, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya selain kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ini ya sahabat YouTube. Namun hingga saat ini kita belum mendapatkan juknis ya sahabat YouTube dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwasanya di pencairan bantuan BPNT tunai tahun 2022 ini tidak boleh digunakan untuk membeli minyak goreng, gula pasir, susu, dan lain sebagainya ya sahabat YouTube. Nah, kemudian di poin yang kedua, apabila saya tidak membelanjakan sesuai dengan bahan pangan yang telah ditentukan, maka saya bersedia untuk tidak menerima kembali bantuan program sembako berikutnya dan bersedia dikeluarkan dari data penerima bantuan program sembako. Demikian, pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Nah, untuk yang poin kedua ini penegasan apabila si KPM ini tidak membelanjakan ya bantuan tunai BPNT itu untuk membeli karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan atau vitamin dan mineral, maka si KPM ini harus siap apabila di pencairan berikutnya tidak diberikan lagi bantuannya dan dikeluarkan dari kepesertaan bantuan BPNT ya sahabat YouTube atau program sembako. Nah, terkait dengan pertanyaan para KPM yang apakah boleh dibelikan minyak goreng, kemudian gula pasir, susu, dan sebagainya, di sini saya menekankan saya rasa sesuai dengan juknisnya penyaluran bantuan BPNT di tahun 2021 kemarin tentu tidak diperbolehkan ya sahabat YouTube, meskipun penyaluran saat ini dicairkan dalam bentuk tunai. Namun kembali lagi sesuai
juknis yang belum kita terima di tahun 2022 ini memang di situ masih belum ada informasi yang mengatakan tidak diperbolehkan untuk membeli minyak goreng, gula pasir, susu dan lain sebagainya. Dengan dicairkan secara tunai bantuan BPNT di tahun 2022 ini tepatnya di 3 bulan pertama Januari, Februari, Maret, tentu para KPM ini wajib membelanjakan bantuan tersebut untuk membeli kebutuhan pokok berupa karbohidrat, kemudian protein hewani, protein nabati, vitamin dan juga mineral. Namun di sini terkait dengan kualitas, kuantitas pada komoditi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tadi, para KPM bebas memilihnya. Karena KPM ini tidak diwajibkan berbelanja di e-warung. Jadi KPM ini boleh belanja di warung sembako ataupun di pasar tradisional ya sahabat YouTube. Ketika mereka ingin membeli beras yang berkualitas premium itu diperbolehkan. Para KPM ingin membeli daging, di rumah sudah punya telur, itu juga diperbolehkan. Jadi KPM ini bebas, asasnya bebas, oleh sebab itu dicairkan dalam bentuk tunai ya sahabat YouTube. Jadi KPM bebas memilih sesuai kebutuhannya masing-masing tentunya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya pada video kali ini. Jadi saya tekankan kembali lagi sesuai juknis yang kita terima di tahun 2021 untuk membeli minyak goreng, kemudian susu, kemudian gula pasir itu memang tidak diperbolehkan. Namun dicairkan dalam bentuk tunai ini KPM bebas memilih terkait dengan kualitas ataupun kuantitas terhadap komoditi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu untuk membeli karbohidrat, protein hewani, ataupun protein nabati, vitamin dan juga mineral ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Semoga videonya bermanfaat, semoga bisa membantu. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.